Oke, selamat datang teman-teman. Di sesi kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng satu emiten, yaitu PT Mark Dynamics Indonesia, dengan kode sahamnya MARK. Anggap aja ini sesi mentoring kita ya, di mana kita coba lihat satu perusahaan itu, ya dari A sampai Z, dari sudut pandang seorang investor. Di balik kode saham MARK ini, ada sebuah perusahaan yang mungkin namanya jarang banget Anda dengar, tapi percaya deh, ini tuh raksasa global yang sembunyi-sembunyi. Mereka ini ibaratnya raja di sebuah curug pasar yang krusial banget. Nah, ini dia yang bikin Mark jadi menarik banget buat kita kulik lebih dalam. Oke, ini peta jalan kita hari ini ya. Kita akan bedah Mark secara sistematis, biar terstruktur. Pertama, kita kenalan dulu sama bisnisnya. Terus, kita cek kesehatan keuangannya. Nah, yang paling penting, kita hitung-hitungan. Kira-kira berapa sih harga wajarnya? Gak lupa, kita lihat juga risikonya apa aja. Dan terakhir, baru deh kita tarik kesimpulan akhir layaknya seorang mentor. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Ingat ya, investor cerdas itu nggak beli kode saham di layar. Mereka itu investasi di bisnisnya. Jadi, langkah pertama kita, wajib hukumnya adalah ngerti dulu. Ini perusahaan sebenarnya jualan apa sih? Nah, ini dia bisnis intinya Merck. Mereka itu produsen cetakan sarung tangan keramik. Kedengarannya simple ya, tapi yang bikin geleng-geleng kepala itu angka ini nih, 40%. Coba deh bayangin, dari setiap 10 sarung tangan yang diproduksi di seluruh dunia, 4 cetakannya itu buatan Merck. Ini bukan cuma gede lagi, ini namanya dominasi pasar global. Gila kan? Dan angka ini kuncinya. 83% dari pendapatan mereka itu datangnya dari ekspor. Artinya apa? Pasar mereka itu ya seluruh dunia. Performa mereka nggak cuma tergantung sama ekonomi Indonesia, tapi tergantung sama permintaan global. Ini yang bikin skala bisnis dan potensi cuan mereka jadi luas banget. Oke, jadi kita udah tahu nih mereka jualan apa dan segede apa kuenya di dunia. Sekarang saatnya kita buka kap mesinnya. Kita mau lihat seberapa efisien dan seberapa sehat sih perusahaan ini kalau kita lihat dari sisi keuangan. Wow, lihat deh angka ini. ROE atau Return on Equity sebesar 31,5%. Ini tuh tinggi banget. Artinya apa sih? Gini deh gampangnya. Bayangin Anda nitip duit 100.000 ke manajemen Mark. Nah, dalam setahun mereka bisa sulap duit itu jadi laba Rp31.500. Ini bukti nyata kalau manajemennya jago banget muterin modal buat hasilin untung. Lanjut lagi, net profit marginnya tebel banget, 33,9%. Artinya, dari setiap Rp100 penjualan, Rp33 lebih itu langsung masuk kantong sebagai laba bersih. Ini nunjukin dua hal, operasinya efisien banget dan mereka punya pricing power. Mereka nggak perlu banting-bantingan harga buat laku. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya. Tapi coba deh, mata kita fokus ke satu baris, debt to equity ratio, cuma 0,13. Ini artinya utangnya kecil banget. Perusahaan ini tumbuh pakai duitnya sendiri, bukan dari ngutang sana-sini. Ibaratnya ini tuh kayak bangun rumah di atas pondasi batu yang kokoh, bukan di atas pasir. Aman banget. Oke, kita udah sepakat ya. Mark ini perusahaan berkualitas, fundamentalnya solid. Tapi, sebagai investor, ada satu pertanyaan paling penting. Harganya sekarang kemahalan nggak? Nah, saatnya kita masuk ke bagian paling seru, analisis valuasi. Nah, tabel ini nih yang seru. Coba perhatiin kombinasinya ya. Mark punya ROE, alias kemampuan cetak laba, yang jauh-jauh di atas rata-rata kompetitornya. Tapi, harga jualnya, alias PE ratio-nya, malah lebih murah. Nah, ini dia kombinasi impian yang dicari investor cerdas. Kualitas super, harga diskon. Ini sinyal kuat kalau pasar mungkin belum sadar sama harta karun ini. Biar makin jelas, kita bandingin langsung. Anda cuma perlu bayar 10,7 kali lipat untuk setiap rupiah laba yang dihasilkan Mark. Sementara kalau Anda beli rata-rata perusahaan lain di bursa, Anda harus bayar 17,8 kali lipat. Nah, selisihnya itulah yang kita sebut potensi keuntungan atau upside-nya. Dan ternyata bukan cuma kita loh yang ngelihat potensi ini, para analis dari berbagai sekuritas juga sepakat. Mereka rame-rame kasih rekomendasi strong buy dengan target harga yang nunjukin, wih masih ada ruang kenaikan yang lumayan banget dari harga sekarang. Eits, tapi tunggu dulu. Investasi yang bagus itu bukan cuma lihat yang bagus-bagusnya aja. Sebagai mentor, tugas saya juga ngingetin, nggak ada gading yang tak retak. Kita harus lihat gambaran besarnya, termasuk risiko dan tantangan yang bisa aja dihadapi Mark ke depannya. Ini 4 PR utama yang perlu kita pantau. Mulai dari nilai tukar rupiah, harga gas alam, sampai ancaman teknologi baru. Tapi coba deh kita fokus ke poin ketiga, konsentrasi pelanggan. Ini artinya
Mark itu sangat bergantung sama beberapa klien raksasa di Malaysia. Jadi kalau salah satu dari mereka aja ngurangin pesanan, wah bisa langsung berasa getarannya ke pendapatan Mark. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Oke, kita udah lihat kekuatannya, kita udah lihat valuasinya yang menarik, dan kita juga udah sadar sama risikonya. Sekarang ayo kita kumpulin semua kepingan puzzle ini, kita rangkai jadi satu kesimpulan yang solid. Nah, kutipan ini nih. Ini adalah jantung dari semua analisis kita. Di sini ada istilah sakral dalam investasi. Margin of safety. Apaan tuh? Gampangnya gini. Anggap nilai wajar Mark itu Rp1.000 per lembar. Tapi, Anda bisa beli di harga 700. Nah, selisih Rp300 itulah margin keamanan Anda. Semacam bantalan pengaman kalau ada kejadian tak terduga. Ini filosofi investasinya Warren Buffett loh. Jadi, kalau kita rangkum dalam satu kalimat, kita nemuin sebuah perusahaan yang jadi raja di pasarnya, punya mesin cetak uang yang efisien banget, dan yang paling penting, harganya di pasar sekarang ini kelihatannya lagi didiskon. Pada akhirnya, keputusan investasi itu selalu kembali ke tangan Anda masing-masing. Setelah kita bedah bareng-bareng semua datanya, pertanyaan terakhir dari saya sebagai mentor adalah, dengan fundamental sekuat ini dan potensi harga diskon yang ada, menurut Anda, margin keamanannya udah cukup lebar belum buat profil resiko Anda? Coba direnungkan.